time is it where you are? I miss you more than anything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dina Cahyani Pertiwi, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya kategori 2 tahun 2022 pada prodi Pendidikan Sejarah. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran unit kerja saya di SMA Tamanmadya Kota Probolinggo dalam rangka uji kinerja PPG dan jabatan Universitas Negeri Surabaya tahun 2022. Dalam pembelajaran hari ini, saya akan menerapkan metode problem listening pada materi sumber-sumber dalam sejarah. Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran ini. Just to try to keep you off my mind, trying to figure out the time zones making me crazy. You say good morning when it's midnight, going out of my head alone in this bed. I wake up to your sunset and it's driving me mad. I miss you so bad and my heart is so jet lagged. Heart is so jet lagged. Heart is so jet lagged. It's so jet lagged. I miss you so bad. 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 I wanna share your horizon. I miss you so bad. And see the same sunrise. I miss you so bad. And turn the hour hand back to when you were holding me. When it's midnight, going out of my head alone in this bed. I wake up to your sunset and it's driving me mad. I miss when you say good morning, but it's midnight, going out of my head alone in this bed. I wake up to your sunset and it's driving me mad. I miss you so bad and my heart is so jet lagged. Heart is so jet lagged. Heart is so jet lagged. It's so jet lagged. It's so jet lagged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Ada yang sakit? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Ya, belum. Sarapan apa aja, Kak? Telur. Oh, telur. Oke. Yang lain sudah sarapan semua, nak? Sudah ya, Kak? Alhamdulillah sudah, Bu. Kalau belum nanti jam istirahat kedua silakan makan, istirahat lagi ya di sini. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Amin. Silakan Jaka untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan Jaka. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat gak sih Rem mau belajar? Semangat. Wah, semangat alhamdulillah. Sudah makan tadi ya? Kalau Budina mau bikin biar kalian lebih semangat, coba nanti kalau Budina bilang Tama, kalian bilang hebat 3 kali, ya? Atau Budina bilang sama teman cewek, jangan Tama, oke? SMA Tamanmadya. Hebat. Lagi, SMA Tamanmadya. Hebat. SMA Tamanmadya. Hebat.
pas kamu absen. Nah, bajunya nak, coba tengok bajunya nak. Ya, oke. Terima kasih, silakan duduk apa? Abrar, silakan berdiri Sir. Nah, sip, gampang, oke. Tinggal sapu sama dasinya ya. Terus ada siapa lagi di sini? Alfon, silakan Alfon. Nah, ganteng Alfon, oke. Erlina. Nah, coba. Jadi, jadi buat sapu. Jadi, oke. Terus Galuh, silakan Galuh. Tasnya jatuh nak. Oke, Pak Ikur, berdiri. Nah, Pak Ikur, oke. Aini, coba. Nah, siap. Oke, Rizky. Nah, kita mau belajar apa lagi? Ada yang tahu nggak? Belajar sejarah, betul. Kita tahu kan kalau Bu Dina ngajar sejarah. Anda mau belajar apa ya? Sudah tahu kan? Oke. Kalau Bu Dina tanya begini, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Pak Ikur, silakan Pak Ikur. Diakronis dan sinkronik. Diakronik dan sinkronik. Oke, diakronik dan sinkronik. Kira-kira ada yang tahu itu apa? Sudah lupa? Apa sudah lupa? Kalau lupa saya setelkan sebuah video biar kalian ingat kira-kira materi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan. Teman-teman, kalian termasuk tipe orang yang mana nih? Apa tipe orang kepo? Yang pengen tahu tentang satu kejadian secara detail? Atau kalian justru lebih suka mencari tahu kenapa ya suatu kejadian itu bisa terjadi? Nah, pertanyaan tersebut berkaitan loh dengan cara berpikir sinkronik dan diakronik. Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan Kak Adi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara diakronik dan sinkronik. Nah, gimana nih? Kalian tipe orang yang kayak gimana teman-teman? Apakah lebih suka mengetahui satu kejadian secara detail? Atau kalian justru lebih suka mengetahui beberapa kejadian sekaligus tapi secara kronologi? Nah, kedua cara berpikir tersebut adalah cara berpikir sinkronik dan diakronik. Tapi sebenarnya apa ya bedanya antara diakronik dan sinkronik? Lalu kenapa juga ya kita harus pakai cara berpikir ini dalam belajar sejarah? Ingin tahu? Yuk simak penjelasannya. Perbedaan antara diakronik dan sinkronik bisa dilihat dari sifatnya yang berbeda. Nah, sejarah dapat dipastikan bersifat diakronik, artinya pembahasannya memanjang dalam waktu. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa secara kronologis. Sifat diakronik dalam sejarah mengutamakan memanjangnya gambaran peristiwa dalam dimensi waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Jadi kesimpulannya seperti kita melihat sungai aja teman-teman, airnya mengalir dari hulu ke hilir. Begitupun sejarah, peristiwanya mengalir sesuai urutan waktu terjadinya. Hal tersebut berbeda nih dengan sinkronik. Ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, dan ekonomi, maka sejarah menjadi ilmu yang bersifat sinkronik. Nah, cara sinkronik ini akan memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah secara luas. Kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam satu peristiwa tersebut. Dengan demikian, peristiwa tersebut bisa kita jelaskan secara lengkap ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, cara berpikir sinkronik bisa bantu kita untuk mengetahui hal-hal detail yang terjadi pada peristiwa sejarah, sehingga tidak hanya mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis saja. Nah, sekarang sudah diketahui ya teman-teman perbedaan dari diakronik dan sinkronik. Perbedaannya terletak pada sifat dari masing-masing cara berpikir tersebut. Diakronik mengkaji peristiwa secara kronologis, sedangkan sinkronik mengkaji peristiwa secara lengkap dan mendalam. Oke, tadi sudah dijelaskan sama kakaknya di video, namanya siapa? Kak Hari. Perbedaan cara berpikir diakronik dan sinkronik. Bedanya mana? Coba Pak Ikur, apa Pak Ikur? Coba. Kalau diakronik apa Pak Ikur? Untuk digunakan untuk mengetahui sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Kalau yang sinkronik, coba yang lain selain Pak Ikur. Siapa tadi? Siapa yang mau ngajung? Yang lain coba, yang lain dulu sebelum Pak Ikur. Saya kembalikan ke Pak Ikur.
Ayo, yang sinkronik bedanya apa? Coba, kita sudah ada video. Ini mungkin mau jawab. Bedanya apa ini? Kayak sinkronis apa ini? Tadi ya ini, jelaskan. Belum udah? Oke, coba Faikur. Oke, saya kembalikan ke Faikur. Oke, Faikur tadi sudah jawab yang sinkronik. Yang sinkronik apa Faikur? Untuk mengetahui sebuah Sebuah peristiwa secara tidak langsung tapi secara lengkap dan menendang. Jadi biasanya kalau orang sejarah itu mengingatnya diakronik dan sinkronik itu, kalau diakronik itu memanjang dalam waktu, sedangkan kalau sinkronik itu memanjang dalam ruang. Jadi berbeda ya. Jadi biasa, kenapa tadi gue jelaskan diakronik itu bertransformasi. Nah, jadi dia itu maksudnya melihat perubahan secara terus-menerus. Kalau yang diakronik, kalau yang sinkronik dia itu melihat perubahannya hanya pada saat itu saja, tapi dari berbagai aspek. Kalau yang diakronik tidak dari berbagai aspek, begitu ya. Sudah paham nak? Oke, insya Allah Bu. Oke. Jadi ada yang tahu apa hubungannya kok cara berpikir diakronik sinkronik tadi dengan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nggak tahu, belum tahu nih. Oke. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai materi sumber-sumber dalam sejarah. Nah, oke. Kalau saya tampilkan gambar ini, ini gambar apa nak? Akta kelahiran. Pernah lihat kan? Nah, oke. Cuma sekali atau sering lihat? Sering ini. Ijazah. Kamu sudah punya ijazah dari SD ya? PAUD itu namanya bukan ijazah tapi STT, beda ya. Jadi ijazah dari SD dan SMP sudah punya. Kira-kira berguna nggak sih? Berguna. Gunanya buat apa? Kelamar pekerjaan. Faikur lagi yang jawab. Yang lain coba. Mana suaranya? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa Bu? Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama saya bacakan ya, mengidentifikasi berbagai jenis sumber sejarah. Yang kedua, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai jenis sumber sejarah. Dan yang ketiga, menyajikan hasil evaluasi tentang kelebihan dan kekurangan berbagai jenis sumber sejarah dalam bentuk laporan tertulis. Nah, itu. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini tentang sumber sejarah. Oke. Jadi sudah saya sampaikan tadi kita akan belajar mengenai sumber-sumber dalam sejarah. Sebentar, saya tampilkan PowerPoint-nya dulu. Untuk apa sih kita tahu sumber-sumber sejarah itu? Nah, untuk apa kita harus tahu sumber-sumber dalam sejarah? Kira-kira kenapa? Dapat mengetahui jelas. Coba apa yang kurang kelas? Coba apa? Dapat mengetahui lebih detail. Jelas. Oke, lebih detail tentang sejarah. Bisa. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Rizky? Mungkin? Dedi? Ya. Rian? Ya. Lalu? Abrar? Kenapa Abrar? Jawaban lain mungkin Abrar? Silakan Abrar. Ya. Ada Abrar? Ada jawaban? Coba. Silakan Abrar. Oke, mencari informasi kata kuncinya ya. Oke. Jadi informasi.
Jadi gunanya apa Bu? Gunanya sumber-sumber sejarah itu ketika kita nanti belajar sejarah itu ada yang namanya penelitian sejarah. Jadi sejarah seperti itu juga punya yang namanya metode atau prosedur ini. Jadi tadi sudah bahas tentang pentingnya sumber sejarah, bahas tentang penelitian sejarah itu apa. Nah, tahapannya ada berapa Bu? Kira-kira ada 4 kalau di sejarah. Jadi yang pertama itu ada namanya heuristik, 2 kritik atau verifikasi, 3 interpretasi, dan yang keempat ada yang namanya historiografi. Nah, biasanya nanti kritik itu yang biasa dilakukan di tahap yang kedua. Karena tahap yang pertama itu heuristik. Kira-kira artinya apa Bu? Ada yang sudah pernah baca? Heuristik. Heuristik itu apa Ibu? Heuristik itu adalah suatu usaha untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah sesuai dengan topik yang akan kita kaji atau teliti. Itu namanya heuristik. Jadi nanti sebenarnya yang pertama itu sebelum sejarawan itu mencari atau heuristik itu tadi dia menentukan topik atau kajian yang akan dia bahas dalam penelitian sejarah gitu. Oke. Nanti yang kedua kritik. Jadi setelah mendapatkan sumbernya, jadi diverifikasi dulu kira-kira sumber yang saya dapatkan ini sudah layak atau belum dijadikan sebagai sumber untuk dijadikan dasar penulisan peristiwa sejarah. Nanti yang ketiga, setelah sumbernya didapatkan, baru nanti sumber-sumber itu tadi diinterpretasi atau ditafsirkan. Baru setelah itu dilanjutkan ke historiografi, penulisan sejarah, gitu ya. Oke. Jadi sumber sejarah itu apa sih? Sebelumnya kalau berbagai jenis, jadi saya tampilkan dulu peta konsepnya. Ini sumber sejarah dulu. Jadi sumber sejarah itu apa Bu? Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah. Jadi kata kuncinya apa? Informasi. Jadi bisa apapun pokoknya berkaitan dengan sebuah peristiwa. Nah, tadi di tujuan kita bilang berbagai jenis sumber sejarah. Kira-kira ada berapa Bu? Nih, nah dibedakan jadi seperti ini ya. Jadi ada yang berdasarkan sifat, ada yang juga berdasarkan bentuk. Kalau yang sifat dibedakan menjadi 3. Yang bentuk 3, tapi nanti turunannya juga banyak. Yang primer, sumber primer, sumber sekunder, ada yang namanya sumber tersier. Mirip-mirip dengan istilah di pelajaran ekonomi ya. Oke. Yang kedua, berdasarkan bentuk ada sumber lisan, sumber tertulis dan sumber benda. Kalau benda itu ada turunannya lagi 3. Jadi ada yang nanti sumber audio, ada sumber visual sama sumber audio visual apa yang kita kenal sebagai video. Itu ya. Oke. Jadi kalau yang sumber primer, kira-kira sumber primer itu apa Ibu? Sumber primer itu adalah saksi mata atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Jadi begitu ya. Jadi makanya adalah saksi mata. Ketika ditanya, berarti contohnya sumber primer itu apa Bu? Kira-kira apa nak? Contoh dari sumber primer, orang yang terlibat langsung berarti saksi mata. Yang kedua, sumber sekunder. Bedanya apa Bu? Kira-kira bedanya adalah kalau yang primer itu adalah orang yang terlibat langsung, kalau yang sumber sekunder itu adalah orang yang tidak terlibat langsung. Jadi misalnya ada, Erlina cerita kepada Galuh. Nah, ketika cerita sudah selesai di situ ternyata ada Alfas yang dengar cerita dari Lina tadi. Maka cerita dari Lina yang dengarkan oleh Alfas itu termasuk yang dalam sumber sekunder. Kalau Lina yang sebagai sumber primer karena dia orang yang mengalami langsung peristiwanya. Kalau yang tersier ini sebenarnya jarang dibahas. Karena apa? Karena kalau yang
sumber tersier itu seperti kajian pustaka dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh sejarawan sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya ingin bahas tentang kota Probolinggo, jadi saya bisa nanti mengambil jurnal-jurnal atau artikel-artikel dari sejarawan yang sudah pernah meneliti tentang Probolinggo. Jadi saya bisa menyimpulkannya dari artikel atau jurnal tadi yang sudah saya kumpulkan tanpa saya perlu harus keliling, misalnya keliling Probolinggo. Gitu ya, itu yang sumber tersier. Sampai di sini ada pertanyaan, Rek? Tidak ada? Oke. Sama seperti manusia, pasti sumber sejarah juga ada yang kekurangannya. Nah, itu yang akan jadi tugas kalian bersama kelompok untuk diselesaikan melalui LKPD yang sudah saya siapkan. Oke, sebelumnya silakan kalian duduk berdekatan dengan kelompoknya dulu. Habis itu saya menunjukkan LKPD-nya. Oke, di slide ini sudah tertera apa yang harus kalian kerjakan ya. Jadi kelompok 1 tadi sudah saya atur kelompok 1, 2 dan 3. Kelompok 1. Jadi kelompok 1 silakan mencari kira-kira kelebihan dan kekurangan sumber lisan itu apa. Nah, tugasnya kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 yang sumber tertulis. Dan kelompok terakhir, kelompok 3 nanti mencari tentang kelebihan kekurangan dari sumber benar. Silakan dikerjakan waktunya 10 menit bagi pimpinan kalian untuk lihat kalian bekerja. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihannya yaitu 1. Sumber sejarah akurat dan dapat dibuktikan. Yang kedua, sumber sejarah dapat diperkenalkan pada semua orang. Dan ketiga, objek nyata dan dapat dipercaya. Dan kekurangannya tidak bisa bertahan lama. Tentang munculnya fakta harus betul-betul dijaga dan dilindungi. Tidak dapat digantikan jika rusak maupun hilang. Itu saja yang ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Kelompok 2 sama kelompok 1 silakan tidak bertanya. Sumber benar.
Contoh berbeda. Apa, gerabah, candi, batu. Ciri-cirinya, ciri-ciri sumber bersusun Anda itu kayak apa? Ciri-cirinya sudah kuno, terus tulisannya sudah tidak jelas. Terima kasih sudah berpartisipasi tadi, yang bertanya, yang menjawab, kalian semua keren hari ini. Jadi kita sudah belajar banyak tentang berbagai sumber sejarah, dan sumber berdasarkan sifatnya tadi, berdasarkan bentuknya, ada sumber lisan kalau yang bentuk, terus sumber tertulis sama sumber benda. Oke, anak-anak sudah rata-rata jawabannya sudah betul semua. Jadi untuk yang pertama tadi kelompok 2 ya. Kelompok 2 bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sumber tertulis. Kelebihannya apa? Lebih mudah dipahami dan dapat dibaca apabila dibutuhkan. Oke. Itu saja kalian tambahin? Oke. Simpel-simpel aja. Jadi contohnya apa? Arsip atau dokumen. Jadi karena dia bentuknya tertulis, dia lebih mudah dipahami begitu ya maksudnya ya, dan bisa dibaca. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya kalau kita tahu kan biasanya arsip itu atau dokumen kan dari kertas. Nah karena semakin bertambahnya waktu kan otomatis kertas itu mengalami yang namanya penipisan. Itu yang harusnya bisa jadi kekurangannya dari sumber tertulis. Oke. Kalau di sini juga dijelaskan kalau tidak semua sumber tertulis itu diceritakan secara sebenarnya oleh narasumber sehingga terjadi perdebatan, dan juga itu kekurangannya. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 sumber benda. Jadi kelebihannya apa? Akurat dan dapat dibuktikan. Oke. Yang kedua, dapat diperkenalkan kepada semua orang. Diperkenalkan objek nyata dan dapat dipercaya. Oke, objek nyata, jadi dia bisa dilihat, tuh kan, dan dipantau. Terus apa lagi? Tadi prasasti. Kekurangannya tidak bisa bertahan lama. Ya, tidak bisa bertahan lama kan gitu. Bertahan lama. Itu kalau tidak bisa bertahan lama mungkin pada bahan bakunya ya. Nah, kalau misalnya batunya memang bagus, dia bisa bertahan lama. Nah, yang kedua tentang pencurian, betul. Karena kita tahu bahwa kadang di berita itu banyak muncul, misalnya ada pencurian arca apa dibawa ke luar negeri, dibawa kemana, itu memang rentan juga pencurian itu. Yang ketiga, tidak dapat digantikan jika rusak maupun hilang. Betul. Kalau ini bendanya seperti candi ya, tapi kalau memang bentuknya bendanya seperti sekarang itu video, sekarang kan bisa di backup, video, audio, foto itu sekarang bisa di backup, gitu ya. Terus yang terakhir dari kelompok 1 sebagai penutup tadi, sumber lisan. Oke, jadi kelebihannya apa? Adanya komunikasi dari 2 arah. Penulisan sejarah lebih terbuka untuk mencari informasi. Oke. Yang ketiga, melengkapi kekurangan informasi yang belum termuat dalam sumber penulisan. Kekurangannya apa? Karena ini sumber lisan, biasanya kan ada kaitannya dengan sumber primer. Jadi tadi saksi mata itu kan yang saya kasih contoh. Jadi kekurangannya apa? Biasanya terbatas oleh usia. Biasanya kalau kamu dengar cerita kakek nenekmu kan, pernah nggak? Dia biasanya gitu kalau kakek nenek dia zamanku itu pas Jepang. Nah itu biasanya. Tapi kan biasanya nggak ceritanya lengkap ya kadang. Mungkin ada kakek nenekku yang ceritanya cuma sepotong-sepotong gitu ya. Yang kedua, subjektivitas yang tinggi. Oke, apa itu subjektivitas? Subjektivitas maksudnya apa ya, Bre? Kelompok 1 maksudnya apa?
Nggak tahu Bu. Subjektivitas maksudnya dia itu dia katanya dari objektif. Jadi kalau objektif itu maksudnya dia melihatnya secara objektif, bukan tidak langsung apa? Objektif. Kalau subjektif itu masih menurut dirinya sendiri. Objektif itu dia kebalikannya, maksudnya dia itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke. Biar kalian lebih paham, saya beri satu LKPB lagi individu. Jadi kalian tuliskan nanti di sini soalnya. Bentar ya, saya juga dulu. Nah ini, saya ya. Nah ini, silakan dikerjakan dulu. Saya minta tolong Lina dibagi ya ini minta tolong dulu. Oke. Oke, jadi silakan itu LKPB-nya dikerjakan terlebih dahulu. Saya beri waktu 5 menit sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Biar saya tahu kira-kira kalian sudah paham belum dengan materi sumber sejarah. Nah ini kan soalnya. Terima kasih. Sudah selesai semua ya? Oke. Sebelum saya mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, saya ingin tanya tentang kira-kira apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau memberikan pendapat, jawaban, silakan. Kesimpulan. Kita dapat. Oke, apa? Dapat mengetahui. Siapa? Saya ikut lagi, boleh. Saya ikut lagi, boleh. Dapat mengetahui berbagai sumber sejarah. Oke. Dapat mengetahui berbagai jenis sumber sejarah, boleh. Yang lain? Yang lain? Tidak ada. Yang lain? Tidak ada. Jauh? Apa? Tidak ada. Oke. Kalau refleksinya, kira-kira setelah kita belajar tentang sumber sejarah tadi, kita jadi tahu apa? Refleksinya apa? Dari kegiatan hari ini apa? Oke, kita tahu kalau ternyata sumber sejarah itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling gampang lagi apa? Misalnya ketika kamu PDKT, PDKT dengan suamimu, misalnya dari kata-kata ekstra, kamu screenshot, nah itu bisa termasuk atau kamu jadikan sebagai sumber sejarah. Misalnya ketika dia ngajak kamu pergi, terus dia menyatakan perasaannya, nah pas itu kamu screenshot chatnya, terus kamu foto bareng dia, nah itu juga bisa jadi sumber sejarah. Semudah itu sebenarnya kalau kita mau mengerti bahwa sumber sejarah itu dekat dengan kehidupan. Gampang sebenarnya.
Sebelum mengakhiri pelajaran, saya kembalikan kepada ketua kelas Jaka untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa, berdoa. Oke, silakan dipimpin Jaka. Gerak, lewati, mulai. Lewati akhir. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minggu depan kita belajar tentang materi penelitian sejarah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya pada hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.